Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga tetap semangat dan istiqomah untuk belajar nahwu, belajar bahasa Arab supaya kita bisa membaca kitab kuning dengan baik dan bisa kita pelajari literatur-literatur atau referensi-referensi berbahasa Arab untuk memperdalam kajian keilmuan kita. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kitab Nahwu Wadih jilid yang kedua. Hari ini kita akan membahas tentang al-i'rabul mahalli. I'rab mahalli. Ini perubahan secara mahalli atau secara tempat. Ini biasanya perubahan secara mahalli ini terjadi pada pada isim atau fiil yang sifatnya itu mabni, tidak bisa berubah-ubah. Sehingga yang berubah itu hanya mahalnya saja, sedangkan kondisi dari isim atau fiil yang mabni itu sendiri tidak berubah, sehingga perubahan mahalnya disebut dengan al-i'rabul mahalli. Itu perubahan secara mahalli. Mari kita lihat contoh berikut ini. Al-amsilatu, contoh-contoh. Anta rajulun muhadzabun. Anta rajulun muhadzabun. Kalau kita lihat di sini pada contoh nomor 1 yang mabni di sini adalah anta. Karena anta ini adalah isim dhamir. Jadi semua isim dhamir itu mabni. Sedangkan rajulun ini adalah isim yang mu'rab, bisa berubah-ubah. Begitu juga muhazzabun. Nah, kalau kita lihat posisinya anta di sini adalah sebagai mubtada. Yang namanya mubtada itu kan pasti marfu. Tapi kalau kita lihat harokat terakhir dari kata anta di sini adalah fathah, mabniyun alal fathi. Kenapa? Karena dia ini adalah isim dhamir. Jadi isim dhamir itu dia mabni, tidak berubah-ubah. Sehingga anta ini adalah kedudukannya sebagai mubtada, tetapi dia mabni fathah. Yang marfu nanti adalah mahalnya, sehingga dia di i'rab anta dhamirun munfasilun mabniyun alal fathi fi mahalli rab'in mubtada. Nah, jadi yang menjadi rofa itu adalah mahalnya karena kedudukannya sebagai mubtada ini, sehingga mau tidak mau posisinya ini menyebabkan dia harus menjadi rofa. Walaupun di sini harokatnya tetap mabniun alal fathi karena mabni itu kan nggak bisa berubah ya. Rajulun di sini kedudukan sebagai khobar, kemudian muhazabun di sini sebagai naat atau sifat dari rajulun, sehingga di sini dia sama-sama marfu. Rajulun dia marfu sebagai khobar, muhazabun marfu sebagai naat dari rajulun atau sifat dari rajulun. Anta rajulun muhazabun. Kamu adalah laki-laki yang terdidik itu. Selanjutnya contoh nomor 2. Sa'atu haula'il masakini. Sa'atu, aku membantu siapa haula'i, mereka itu siapa, al-masakini, orang-orang miskin. Saya membantu orang-orang miskin itu. Nah, yang menjadi sa'atu di sini kan dia fi'il fa'il ya. Jadi sa'ada ini fi'il madi, huruf ta ini disebut dengan dhamir rafa mutaharrik yang kedudukannya adalah sebagai fa'il, dia mabni dhammah dan sebagai marfu sebagai fa'il di sini. Kemudian haula'i. Nah, ini jadi pembahasannya. Haula'i ini kan kedudukannya sebagai maf'ul. Yang namanya maf'ul, teman-teman sekalian, maf'ul itu kan pasti nasab ya. Nanti maf'ul bih itu pasti dia nasab. Setelah fi'il, fa'il, maka maf'ul. Nah, maf'ul bih itu dia nasab. Tapi di sini kalau kita lihat harokat terakhir dari kata haula'i, di sini dia kasroh ya. Ya, karena haula'i ini adalah isim isyarah. Ya, isim isyarah dari haza, kemudian haza ini menjadi haula'i. Nah, karena dia di sini mabni, maka harokatnya tetap dia mabniun alal kasrati atau mabniun alal kasri.
Jadi tetap mabni kasrah, tetapi karena dia kedudukannya sebagai maf'ul, maka nanti dia di i'rab fi mahalli nasbin maf'ulun bih, menempati posisi mahalnya itu menempati nasab sebagai maf'ul bih. Jadi harokatnya tetap dikasrohkan, tetapi mahalnya adalah mahal nasab karena dia berkedudukan sebagai maf'ul bih. Haula'i mudhaf, al-masakini nanti ini menjadi mudhafun ilaihnya. Nggak, al-masakini dibaca kasroh juga. Kenapa kasroh? Karena jadi mudhafun ilaih. Nah, jadi seperti itu. Kemudian contoh nomor 3. Ataftu ala hadzal maridi. Ataftu ala hadzal maridi. Di sini ataftu adalah fi'il fa'il, ala huruf jar. Nah, kita tahu ya fungsi huruf jar ini adalah menjerkan isim. Nah, haza ini adalah isim. Isim apa? Isim isyarah, menunjukkan bukti dia ini menunjukkan sesuatu atau kata tunjuk ya. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata tunjuk. Nah, kalau kita lihat di sini dia mabniun ala sukun. Ini huruf terakhirnya kan ini huruf alif ya. Huruf alif ini dia sukun atau tidak ada harokatnya gitu. Mabniun ala sukuni fi mahalli jarrin majrurun bi ala gitu. Dia walaupun dia di sini sukun, tetapi mahalnya itu berubah ya. Yang berubah itu adalah mahalnya, bukan katanya sendiri ya, tapi mahalnya atau posisinya. Karena dia di sini haza ini, isim isyarah ini posisinya adalah dimajrurkan oleh ala, maka mau tidak mau dia harus jar. Tetapi tanda jarnya di sini tidak ada karena dia memang mabni. Maka yang dijarkan itu adalah mahalnya, kedudukannya yang menempati posisi majrur. Sehingga misalnya nanti kalau kita i'rab ala harfu jarrid haza ismul isyarah, atau al-ha'u harfu tanbih za ismul isyarah mabniun ala sukuni fi mahalli jarrin majrurun bi ala, atau majrurun bi harfil jar gitu. Dia majrur karena di sini ada huruf jar, tetapi yang majrur itu adalah mahalnya. Posisi dia menempati dimajrurkan oleh ala. Kemudian al-maruti ini adalah bisa dibilang apa? Kan mu'arrafun ba'dal isyarati bi al yu'rafu na'tan aw bayanan aw badal ya. Bisa disebut na'at dari haza, bisa juga disebut ataf bayan, bisa juga disebut badal. Tapi di sini dia sebagai ataf bayan ya, sebagai penjelas dari haza ini. Hazal maridi artinya pasien ini atau orang yang sakit ini gitu. Selanjutnya nomor 4 ya, kita lihat nomor 4, la tashrabannal ma'al kadiro. La ini adalah la nahiyah, menunjukkan larangan. Termasuk dia ini la ini adalah huruf jazam ya, yang menjazamkan fi'il mudhari. Nah, la artinya jangan gitu. Tashrabanna ini adalah fi'il mudhari. Nah, di sini kan ada la, seharusnya la ini menjazamkan fi'il mudhari. Tetapi di sini tashrabanna ini dia mabni. Kenapa mabni? Sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Dia mabni karena di sini bersambung dengan nun taukid sakilah. Sehingga dia di sini harokat terakhirnya itu mabni fathah. Jadi dia tidak disukunkan walaupun di sini ada huruf jazam ya, huruf yang menjazamkan fi'il mudhari atau amil jazam itu. Amil yang menjazamkan fi'il mudhari. Dia tetap fathah karena memang fi'il mudhari di sini posisinya adalah fi'il yang mabni disebabkan karena bersambungan dengan nun taukid sakilah. Nah, tetapi yang sukun di sini adalah, yang jazm di sini adalah mahalnya. Sehingga kalau ada i'rab nanti la tashrabanna itu fi'lun mudhari mabniun 'alal fathi fi mahalli jazmin majzumun bila an-nahiyah itu. Kemudian al-ma'a di sini adalah maf'ul bih, al-kadira di sini adalah sifat atau na'at dari al-ma'a. Na'at dari al-ma'a. La jangan tashrabanna sekali-kali kamu meminum al-ma'a air, al-kadira yang keruh. Jangan sekali-kali kamu minum air yang keruh. Ya. Itu ya. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat pembahasan. Al-bahsu, pembahasan.
Kalimatu anta, nah, kata anta fil misalil awwali mubtada'un. Pada contoh yang pertama, anta itu merupakan mubtada. Ya, walam tadhhar 'alaiha dhammah, tetapi tidak tampak dia itu dhammah. Kan yang namanya mubtada itu pasti dhammah ya, marfu. Li'annaha mabniyatun, karena dia yaitu anta ini mabniyatun, mabni ya. Walau anna isman mu'raban halla mahalluha lakana marfu'an bidhammati. Kalau sekiranya kata anta ini diduduki oleh isim yang mu'rab, maka dia pasti marfu dengan dhammah gitu. Tetapi karena dia ini anta mabni, maka dia tidak bisa kelihatan dhammahnya. Walizalika, karena itu yuqalu fi i'rabiha, dikatakan pada i'rabnya itu innaha mabniun 'alal fathih. Dia itu mabni fathah. Anta. Anta ini kan mabni fathah ya. Tetap dalam keadaan fathah. Fi mahalli raf'in, tetapi menempati posisi rafa karena sebagai mubtada gitu. Itu namanya i'rab mahalli. Berikutnya, wa kalimatu haula'i, begitu juga kalimat haula'i seperti yang sudah bahas tadi pada contoh nomor 2, fil misalis tsani, pada contoh yang nomor 2, maf'ulun bih adalah maf'ul bih. Walam tadhhar 'alaihal fathatu, dan tidak tampak atasnya itu fathah. Li'annaha mabniyatun, karena dia ini mabni. Walau anna isman mu'raban halla mahalluha, kalau sekiranya isim mu'rab yang menempati posisinya lakana mansuban bil fathah, maka sudah pastilah dia ini mansub dengan fathah. Walizalika yuqalu fi i'rabiha innaha mabniyatun 'alal kasri fi mahalli nasbin. Maka dikatakan pada i'rabnya itu bahwasanya dia ini mabni 'alal kasri, mabni kasrah fi mahalli nasbin, tetapi menempati posisi nasabnya sebagai maf'ul bih. Walihadas sababi yuqalu, dan dengan sebab inilah dikatakan fi i'rabi kalimati haza, pada i'rab kata haza, fil misalis salisi, pada contoh yang ketiga, innaha mabniyatun 'ala sukuni, bahwasanya dia haza mabniyatun 'ala sukuni, mabni sukun, fi mahalli jarrin, menempati posisi jar, li annaha masbuqatun biharfi jarrin, karena dia ini diikuti dengan huruf jar. Wa fi i'rabil fi'li tashrabanna, dan pada i'rab fi'il tashrabanna fil misalil akhiri, pada contoh yang terakhir, innahu mabniun 'alal fathi, bahwasanya dia tashrabanna itu mabni fathah fi mahalli jazmin, tetapi menempati posisi jazam, mahal jazam, libinaihi, karena dia itu mabni, wa dukhulul la an-nahiyah alaihi, dan karena masuknya la an-nahiyah atasnya. Al-qa'idatu, kaidah. Idza waqa'at kalimatun mabniyatun fi mawadhi'in min mawadhi'ir raf'i wan nasbi awil jarri awil jazmi, kalau kata yang mabni itu menempati salah satu dari rafa, nasab, jar atau jazm, la yataghayyaru akhiruha, kata yang mabni itu tidak berubah akhirnya. Wa yuqalu innaha fi mahalli raf'in aw nasbin aw jarrin aw jazmin, tetapi dia dikatakan pada mahal rafa, bahwasanya itu menempati mahal rafa, nasab, jar dan jazm, ala hasbi maudhi'iha, sesuai dengan posisinya, fil jumlati, di dalam kalimat. Gitu. Jadi kesimpulannya, fi'il mabni itu dalam kondisi apapun dia pasti tetap kalimatnya tidak berubah harokat terakhirnya, tetapi secara mahal, secara posisi dia berubah sesuai dengan kondisinya dalam kalimat. Yang tidak berubah itu adalah katanya, karena dia itu mabni, tetap dalam satu kondisi, tetapi yang berubah itu adalah mahalnya, karena dia menempati posisi-posisi tertentu dalam kalimat. Seperti itu ya, seperti contoh-contoh yang sudah disebutkan di atas. Dan kesimpulan terakhir, kalau kita mengi'rab kata-kata baik itu dari isim maupun fi'il yang mabni, maka kita akan mengatakan di akhirnya itu fi mahalli, menempati posisi, apakah fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin, atau fi mahalli jazmin, tergantung posisinya dalam kalimat. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga dapat dipahami.
dan mudah-mudahan ini sebagai tambahan ilmu untuk kita juga, dan juga untuk saya mengulangi pelajaran-pelajaran yang sebenarnya sudah lama sekali belum kita ulang-ulang gitu. Ini sebagai bahan ulangan juga buat saya, dan kalau ada yang tidak dipahami dari pembahasan ini silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar, atau kalau ada yang mau ditambahkan, dikritik dan lain sebagainya silahkan bisa juga di kolom komentar, kita diskusikan agar kita mendapatkan pemahaman yang baik. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.